نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang disyarah atau dijelaskan oleh Abu Mu'adz Hasan al-Iraqi hafizahullah ta'ala. Kita baca keterangan al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Berkata al-Imam Ahmad, wa man lam ya'rif tafsir al-hadith wa yablughuhu aqluhu faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu. Wa man lam ya'rif, siapa yang enggak tahu fikih atau tafsir suatu hadis, walam yablughu aqluhu, dan tidak bisa dicapai oleh akalnya dia. Orang yang tidak ngerti tafsir makna suatu hadis dan akalnya tidak bisa mencapai apa yang dimaksudkan pada makna hadis tersebut, faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu fa'alail imanu bihi wa taslimu lahu. Maka yang demikian itu sungguh telah dicukupkan untuk diri dia. Wa uhkima lahu, dan ditetapkan baginya. Sehingga kewajiban bagi dia cuma sekedar al-iman wa taslim, beriman dan pasrah saja. Misal hadis as-sadiqil masduq, seperti hadis Abdullah bin Mas'ud tentang penciptaan umat manusia, tentang takdir. Wa misal hadis kana mislu fil qadar. Dan juga seperti hadis yang disebutkan dalam bab takdir yang semisal dengan hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Yang semisal dengan hadis Abdullah bin Mas'ud pada bab qadar, takdir. Banyak. Wa misal ahadis ar-ru'yah kulliha, dan seperti hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ru'yah, ru'yatullah. Wa inna'at anil asma' wastauhasha minhal mustami'. Wa inna'at, na'at itu artinya ba'udat, jauh. Meskipun hadis-hadis tadi jauh dari pendengaran, maksudnya apa? Jarang terdengar. Jarang terdengar. Ya, karena jarang terdengar itu karena mungkin jarang pengajian, jarang baca. Banyak ya dalam urusan agama ini hadis-hadis yang mungkin belum kita ketahui. Wastauhasha minhal mustami', dan para pendengarnya merasa asing dengan hadis tersebut. Wa inna ma'alail imanu biha. Nah, kalau ketemu hadis-hadis dalam masalah ini, dalam masalah takdir, dalam masalah ru'yah, meskipun hadis-hadis tersebut terasa asing di telinga, kok jarang terdengar, wajib bagi kita mengimaninya. Wa alla yarudda minha harfan wahidan, serta tidak diperbolehkan dia menolaknya meskipun satu huruf saja. Wa ghairaha minal ahadits al-ma'tsurat anis siqat, dan yang selain dari hadis-hadis tersebut, ya, selain dari hadis-hadis takdir atau hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yah,
dari atau berupa hadis-hadis yang diriwayatkan dari para perawi yang thiqah. Maksud dan keterangan Al-Imam Ahmad ini tadi, ya, beliau menyebutkan kewajiban kita itu beriman dengan hadis, ya, walaupun lam ya'rif tafsirul hadis, dia tidak tahu makna kandungan hadis ini tadi, dia tidak tahu, dikarenakan awam, dikarenakan dangkalnya pengetahuan dia, ya, belum tahu syarah maksudnya apa, atau lam yablughu aqluhu, tidak bisa dicapai oleh akal. Kalau bahasa kita di Palembang ini tidak masuk akal hadis ini tadi. Nah hadisnya apa baik? Hadisnya masuk akal, tidak masuk akal. Maksud Imam Ahmad ini imani baina, itulah jelas. Tidak usah dipikir-pikirkan pening kepala. Kaget Ibrahimnya mikirkan hak Ibrahim. Terlalu banyak memikirkan, akhirnya apa? Rontok pula rambut Ibrahim kalau terlalu banyak dipikirkan. Ya tak? Aulia itu hobi baca dia. Imam itu ya. Karena lihat hobi sekali dia baca. Kayak itu santri kutu buku dia. Ya. Ya tak? Hobi baca dia. Nah itu tadi. Jelas paham antum maksud keterangan Imam Ahmad ini tadi? Ya. Jadi kalau ketemu hadis, seandainya kita itu tidak paham maknanya, tidak masuk akal menurut kita, imani, terima hadis tersebut. Ya. Jangan salahkan hadis, salahkan akalnya kita. Berarti akal kita yang belum bisa mencernanya, mungkin karena belum belajar. Orang lain yang sudah belajar mungkin pencernaan akalnya lebih hebat dibandingkan kita. Itu saja. Kita baca keterangan dari syarah di sini disebutkan al-faidatul ula, faedah yang pertama. Bayanal imamu rahimahullah, al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan manhajal muslim fit ta'amul ma'al ahadith. Imam Ahmad menjelaskan prinsip manhaj seorang muslim di dalam menyikapi hadis-hadis. Wa khususan ahaditsal ghaib awis sifat. Secara khusus hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara gaib atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berkaitan dengan ru'ya, berkaitan dengan syafaat, berkaitan dengan haud, dengan telaga, dengan sirat, hadis-hadis tentang hari kebangkitan, tentang malaikat mungkar dan nakir, azab kubur, nikmat kubur. Seluruh hadis-hadis yang seperti ini hadis-hadis gaib. Kewajiban kita ngimani. Jelas itu. Atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat. Kewajiban kita apa? Imani pula. Tidak usah untuk pikir panjang lebar. Jelas. Ini sudah lewat. Antum kan bukan pemula lagi. Sudah lama belajar di sini. Ya, apalagi ini pelajaran ini kelasnya takhusus, bukan kelasnya orang-orang yang baru. Jadi tidak perlu dicontohkan satu persatu. Wa fi hadzal ma'na yaqulul Barbahari fi syarh sunnah. Yang semakna dengan ini, Al-Imam Al-Barbahari pernah mengatakan dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari, ini kitab terkenal sejak zaman dahulu kala. Ya. Kalau zaman kita mondok-mondok zaman dulu, awal-awal mondok tahun 2006-an, ya, kitab ini termasuk kitab yang kitab pusaka lah kalau mau dibilang ya, karena isinya itu agak kencang-kencang di belakang itu. Nah, sampai lebih baik bertetangga dengan babi dan kera dibandingkan bertetangga dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Nah, akhirnya apa? Kadang sebagian ustadz-ustadz saking ingin bertetangga dengan babi dan kera, itu buka pondok pesantren tidak di tengah kota, tapi di tengah kebun, sehingga babi pun melintas depan masjid. Ya. Dulu pernah pengalaman kita, anak mondok di 2006 itu, di pondok yang penuh Ustadz Bukhari ya. Itu
Itu kan masih kebun karet. Anda ingat dulu anak babi ngelintas depan masjid, depan belakang masjid itu kejar sama ikhwan-ikhwan, dibunuh. Babi masuk komplek perumahan. Karena itu tadi, ya, ingin mencari tempat yang lebih baik bertetangga dengan babi dan kera dibandingkan bertetangga dengan ahlul ahwai wal bid'ah. Ya, karena di tengah kota kadang banyak fitnah, banyak maksiatnya, banyak syubhat, banyak syahwat. Tapi kalau di tempat hutan kan tidak ada. Ya enggak? Itu tadi. Ya, kadang ada nilai positif sih, ada nilai positif. Ya. Kalau jauh dari keramaian itu kadang kita lebih terhindar dari syahwat. Ya. Walaupun di akhir zaman ini mau di mana saja fitnah itu, mau di hutan, mau di rumah, bahkan di rumah pun kadang fitnahnya lebih besar dibandingkan di luar. Ya. Kata Imam Al-Barbahari, wa kullu ma sami'ta minal athari syai'an mimma lam yablughu aqluka. Segala sesuatu yang telah engkau dengar dari hadis-hadis tersebut, dari hadis-hadis yang tidak bisa dicapai oleh akalmu, ya. Nahu, seperti qaulu Rasulullah SAW, seperti ucapan sabda Rasul, qulubul ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati-hati hamba terletak di antara dua jari jemari dari jari jemari Ar-Rahman. Wa qawlihi innallaha yanzilu ila sama'id dunya wa yanzilu yawma arafah wa yanzilu yawmal qiyamah. Dan juga hadis Rasul yang menyebutkan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, turun di hari Arafah, turun di hari kiamat. Wa inna jahannam la yazalu yatrah fiha hatta yadha, atau wa inna jahannam la yazalu yutraf fiha hatta yadha'a 'alaiha qadamahu jalla sana'uhu. Dan juga hadis yang menyebutkan tentang sesungguhnya di jahanam tersebut Allah Subhanahu wa taala la yazalu yutraf fiha, senantiasa melemparkan, mengisi umat manusia, jin, umat manusia ke jahanam tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya atau betisnya di neraka tersebut. Sampai neraka mengatakan cukup. Wa qaulillahi subhanahu wa ta'ala li 'abdi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan in masyaita ilayya harwaltu ilaika. Kalau engkau jalan biasa kepadaku, aku akan lari cepat, atau maraton, jalan cepat kepada engkau. Wa qawlihi khalaqallahu Adam ala suratihi. Juga hadis Rasul yang menyebutkan Allah menciptakan Adam pada surahnya, yaitu surahnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu isbatus surah. Kalau itu yang tadi isbat al-harwalah. Wa qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raaitu rabbi fi ahsani surah. Dan juga hadis Rasul yang menyebutkan aku melihat Rabbku pada bentuk yang paling bagus. Wa asbah hadhil ahadits fa alaika bit taslim wa tasdiq wa tafwid. Kata Al-Imam Al-Barbahari dan yang semisal hadis-hadis ini, kewajiban engkau adalah taslim, ya, pasrah, wa tasdiq, engkau benarkan saja, wa tafwid. Tafwid di sini maknanya tafwidul kaifiyah, bukan tafwidul makna. Ya. Dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri ketika mengomentari buku ini, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri ketika mengomentari ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini, ai tafwidu ilmi kaifiyatiha, mentafwid tentang ilmu kaifiyah. Difahami? Adapun tafwidul makna itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, yang suka mentafwidul makna mereka digolongkan ahlut tajhil. Kalau istilahnya Ibnu Taimiyah apa? Ahlut tajhil. Mereka suka mentafwidul makna, menyerahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada makna kata mereka. Namun Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka bukan mentafwidul kaifiyah atau bukan mentafwidul makna, tapi mereka Ahlus Sunnah mentafwidul kaifiyah. Ya, dan hakikat. Hanya Allah yang tahu kaifiyah dan hakikatnya. Waridha,
kewajiban kita ridho saja. Wala tufassiru syai'an min hadhi bahawaka. Kata Imam Al-Barbahari, engkau tidak usah tafsirkan hadis-hadis ini sedikit pun dengan hawa nafsumu. Ya, tidak usah ngarang-ngarang kalau dalam nafsirkan hadis. Kalau tidak tahu sarahnya, tidak tahu penjelasan para ulama, jawab saja wallahu a'lam. Jangan diakal-akali. Fa innal iman bihadza wajibun. Dikarenakan beriman dengan hal ini adalah wajib. Faman fassara syai'an min hadza bihawahu wa radduhu fahuwa jahmi. Siapa yang menafsirkan sedikit pun dari hadis-hadis tadi dengan hawa nafsunya, maka dia dianggap sebagai jahmi, jahmiyah. Ya. Wa radduhu, dan ditolak sama dia. Ya. Nafsirkanlah salah, tolak pula sama dia. Itu jahmi. Qala Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali fi Syarh Ushul Sunnah. Berkata Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali dalam Syarah Ushul Sunnah. Syekh Rabi' sekarang beliau tinggal di kota Madinah. Ya, beliau udah sepuh, mungkin 90 tahunan umur beliau. Beliau seorang alim. Salah besar kalau ada yang bilang Syekh Rabi' mutasyaddid. Salah besar kalau ada yang mengatakan Syekh Rabi' ahlu tahzir. Apalagi kalau bilang Syekh Rabi' jamaah tahzir. Salah. Salah, keliru kalau mengatakan Syekh Rabi' ghulatut tajrih. Syekh Rabi' alimun min ulama'is sunnah. Ya. Itu Syekh Sulaiman Nurhaili sendiri yang mengatakan Syekh Rabi' min ulama'is sunnah. Kata Syekh Rabi' dalam Syarah Ushul Sunnah, ba'dun nusus qad la tafhamuha. Ya. Kata Syekh Rabi', sebagian dalil terkadang kau tidak fahami. Walakin ma hiyal hikmah wal ghaya minha. Akan tetapi apa hikmah dan puncak hasil dari dalil tersebut? Wa ma huwa sir min waraiha. Apa rahasia yang ada di belakang dalil tersebut? Fa'alaika bil imani wa tasdiq. Maka wajib saja bagimu beriman dan membenarkan. Antum tidak paham tentang dalil-dalil nas sifat, tentang perkara-perkara gaib, apa hikmahnya, apa rahasia yang ada di belakang dalil tadi, antum tidak tahu, ya tidak masalah. Namun kewajiban antum beriman dan membenarkan dalil tadi. Li'anna hadza muqtadul imani wa muqtadut tasdiq. Dikarenakan inilah merupakan konsekuensi keimanan dan konsekuensi tasdiq, pembenaran. Ya. Kalau beriman kepada Rasul, antum imani pula apa yang diucapkan sama Rasul tadi. Kalau membenarkan Rasul, maka benarkan pula apa yang disampaikan beliau. Meskipun tidak masuk akal. Ya. Waqala hafizahullah, Syekh Rabi' mengatakan, fama arafta falhamdulillah wa ma lam ta'rifhu fakullu fakilhu ila alimihi wa qad kafaka. Kata Syekh Rabi', apa yang engkau ketahui alhamdulillah, wa ma lam ta'rifhu, dan apa yang tidak engkau ketahui fakilhu, itu bacanya kilhu, wakala yakilu, wakil fakilhu, maka serahkan perkara tersebut ila alimihi, kepada yang tahu. Waqad kafaka, maka sungguh yang demikian itu telah membuat engkau cukup. Jelas? Al-fa'idatus tsaniyah, faedah yang kedua dari keterangan Imam Ahmad. Al-hadis al-musyar ilaihi fil matan huwa hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, tsumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi
wa amali wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa wallazi la ilaha ghairuhu inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jelas? Tidak lagi diterjemahkan. Masa diterjemahkan bulu? Hadisnya jelas. Hadis ini ya, sampai-sampai ada seorang Jahmiyah. Apa pula namanya Jahmiyah itu? Ada yang ingat di pelajaran kita wasitiyah dulu? Idil, ingat Idil? Yang nolak hadis ini, yang lebih kurang ucapan dia mengatakan, kalaupun katanya, siapa? Dia bilang, kalaupun seandainya Allah SWT yang mengucapkannya, lebih kurang maknanya dia katanya, kalaupun lau sami'tu minallahi subhanahu wa ta'ala la qultu laisa ala hadza akhadta mitsaqana. Lebih kurang lagi itulah katanya. Siapa? Lupa anda? Masih ingat? Disebutkan Syekh Yasin di awal-awal muqaddimah Syarah Aqidah Wasithiyah Al-Harras. Aduh, siapa Jahmiyah? Jahmi itu Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid. Ya, Amr bin Ubaid. Sampai-sampai dia mengatakan komentari hadis ini, lau sami'tum laha annahu qalaha, kalau seandainya aku dengar Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkannya, la qultu laisa ala hadza akhadha mitsaqana. Al-hadits fi minal fawaid at-tarbawiyah allati yahtajuha kullu muslimin wa talibi ilmin minha. Hadis yang disebutkan ini banyak faedah-faedah tarbawiyah, faedah-faedah tarbiyah yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan para penuntut ilmu. Apa saja itu? Yang pertama, at-tadzkir bi nasy'atil insan. Mengingatkan tentang pertumbuhan umat manusia. Wa kaifa annahu kharaja min mawdi'il baul marratain. Bagaimana dia, umat manusia, kok bisa keluar dari mawdi'ul baul marratain, keluar dari maudhi' al-baul, tempat kencing sebanyak 2 kali. Ya. Tahu antum? Tempat kencing. Antum keluar dari tempat kencing, kencingnya mak. Ya. Paham? Pertanyaannya, kenapa kita dikatakan keluar dari tempat kencing 2 kali? Hah? Coba mikir. Yang pertama apa, Bu Mama? Pembuangan kapan? Ketika terpancarnya mani. Yang kedua, dari tempat ibu. Masya Allah, ahsanta, barakallahu fiik. Abu Mama, kasih hadiah apa nih Abu Mama? Pempek kati Abu Mama. Kapal selam hadiah untuk Abu Mama. Siapa yang nanggungnya? Hilang? Enggak. Abu Mama udah nyoba makan kapal selam? Belum? Ya. Oh, kalau belum nanti
Di mana tempat jualan kapal selam? Insya Allah nanti Abu Mama ya. Nanti bonus untuk Abu Mama sama istri. Nanti kasih kapal selam. Ya. Mudah-mudahan anak ingat. Jadi manusia itu keluar dari tempat kencing 2 kali. Yang pertama keluar dari tempat kencing bapaknya antum. Ya benar? Ya benar. Nah, yang kedua keluar dari tempat kencing emaknya kita. Nah, kalau kita tahu sadar kita ini keluar dari tempat kencing, nggak usah sombong. Difahami? Keluar dari tempat kencing, ngapain mau disombongkan? Mau hebat? Ya. Nah, itu tadi. Wa kaifa annahu kana 'alaqatan shaghiratan mu'allaqatan bi rahimil Dan juga hadis ini terdapat faedah mengingatkan kita bagaimana kok bisa seorang insan itu dulunya berasal dari alaqah. Ya, dari alaqah itu apa? Dari segumpal darah yang masih kecil yang nempel di rahim. Summa mudghah, kemudian menjadi mudghah. Apa mudghah? Segumpal daging. Wa ya'ala qadri ma yumdagh minat ta'am. Disebut mudghah, dia disebut mudghah karena ukurannya seukuran yang dikunyah berupa makanan. Jadi disebut mudghah. Mudghah itu seukuran makanan yang dikunyah, kecil. Jadi badan dulu Syu'bah yang besar ini dulu, awalnya Syu'bah, sebelum antum besar ini dulu, antum keluar dari tempat kencing bapak Uba. Kemudian lahirlah dari tempat kencing Uma. Ya dah. Dulunya prosesnya segumpal daging, segumpal darah, enggak usah hebat-hebat. Kalau bahasanya Ibnu Qudamah, ya, dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, kalian itu kemana-mana bawa tai. Ya apa enggak? Ya enggak? Dimas, antum kesini bawa tai enggak? Ada tai. Kalau seandainya dikeluarkan tai dalam perut antum itu dari kantong penyimpanan, enggak ada orang yang mau dekat-dekat kita. Ya apa enggak? Nah, itulah gambarannya. Summa izaman, kemudian menjadi izam, ada tulangnya. Summa izaman maksutan billahmi, kemudian tulang tersebut dilapisi dengan daging. Summa kharaja tiflan, kemudian keluar dalam keadaan bayi. Wa hadza yahmilul insan ala tawadhu' lillahi subhanahu wa ta'ala. Proses yang seperti ini bisa membawa seorang insan untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkil ghurur bin nafsi, serta mendorong seorang insan untuk meninggalkan sifat al-ghurur, merasa terlena, merasa magrur, tertipu dengan diri dia sendiri, merasa sok hebat. Wa tarkit al-kibr wa tabahi. Nah, kalau kita tahu dasar penciptaan kita seperti itu, maka menuntut kita untuk meninggalkan sifat kiber, sifat sombong, sifat kok congkak, bangga-banggaan. Apa yang mau dibanggakan antum? Dulu itu antum kecil. Ya enggak? Kita masih kecil, tuh contohnya Zainu di belakang. Ketika masih kecil, jadi bulian orang-orang yang lebih besar, ya apa enggak? Ketika masih kecil, dikamplen, enggak berani balas. Nah, menunjukkan kita itu makhluk yang lemah. Ya antum di belakang itu ngapa ribut di belakang itu? Kami nak darus. Kami nak belajar. Anak-anak, jangan rame di belakang itu. Ya. Orang lagi belajar, antum rame. Yang tidak belajar sudah sana anak-anak tahfidzul Quran. Nah, lihat atau anak-anak Pekanbaru nongkrong dia ngapain? Makan apa itu? Nah, antum daripada ngobrol, ya.
Kemudian sampai mana tadi? Nah. Kita lanjutkan ya. Kata penulis ini, jam berapa ini? 9:30 ini. Nah jadilah 9:30. Insya Allah nanti dilanjutkan pertemuan berikutnya. Dah lu belum.